Oke, halo semuanya. Balik lagi di podcast hari ini. Bagi yang belum pernah melihat YouTubeku, perkenalkan namaku Vincent. Ya, kali ini podcast hari ini kita kedatangan narasumbernya dari Lause dari salah satu pesantren di Jawa Timur. Oke, coba bisa perkenalan diri. Silakan Bang Thohir. Oke, Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, saya guru Mandarin dari Bangkalan ya, Bangkalan Darul Ulum Al-Islami di pesantren, ngajar di pesantren. Oke. Ya, Saya di sini masih baru, jadi baru 4 bulan kayaknya. oh 4 bulan. Iya, Oke, sebelumnya itu di Pamekasan. Pamekasan. Sekarang di Bangkalan, Madura ya. Iya, Guru Taci. Oke, sekarang mau tanya-tanya ya. Jadi aku udah Ya, nyiapin beberapa pertanyaan buat Tauhir Lause. Oke, ya, Vincent Laus. Mulai jadi Vincent Laus. ini kita ngobrol-ngobrol aja sih. Jadi pertanyaan pertama, Ti Iko Wenti, Hmm. Tauhir SMA-nya dulu di mana Tauhir? SMA saya dulu di SMA Nurul Jadid. Oh Nurul Jadid. Nurul Jadid itu di Ya, Python. ya Python. Jadi saya SMA plus pesantren gitu. Oh jadi Tauhir dulu SMA-nya juga pesantren. Iya, di pesantren. Nah waktu Tauhir SMA itu ada Mandarin nggak? Ya ada, ada Ada. juga. Ada. Oke. Terus habis gitu lanjut kuliah. Kuliahnya di Kuliahnya di Cina saya. Oke, di China. Kampusnya di mana, Tahir? Kuliahnya di Komisi Normal University. Oh, Guangxi GSM. Normal University. Iya, Oke. tepatnya di Kuilin. Quilin, ya. Ya, Tahir sebelum berangkat ke Quilin itu udah ada basic Mandarin belum? sudah ada ya. Sebelumnya sudah ada. Hmm, sudah ada. Di Quilin dapat beasiswa atau ya sendiri? Beasiswa ya. Oh, beasiswa. Nama beasiswanya apa, Tahir? Nama beasiswanya itu Guangxi Zheng. Oh, Guangxi Zhengfu. Jadi dari pemerintah Ya, Provinsi Guangxi. Provinsi Guangxi. Hmm, oke. Nah, yang dari SMA-nya Tauhir di pesantren itu Nurul Jadid, ada banyak gak sih yang lanjut ke China buat kuliah? Ya, lumayan banyak. Sekarang itu kalau di grup, saya lihat di grup itu udah berapa? 100 lebih lah pokoknya. Udah 100 Lumayan. lebih. Iya, Wow. Jadi alumni-alumninya sekarang udah kuliahnya sebagian besar di China ya, di Chungkuo. iya di China. Dan alumni juga banyak. Iya, iya, keren-keren. Terus cara dapetin beasiswanya gimana? Itu di Nurul Jadid itu disediakan beasiswa dibantu oleh sekolah atau Tauhir cari-cari sendiri beasiswanya? Kalau dulu saya itu beasiswanya itu karena ada ini kerjasama dengan kursus-kursusan Yayasan Tionghoa SHS Surabaya dulu. Jadi saya dulu selain sudah mempelajari bahasa Mandarin di SMA, terus saya lanjut ke Surabaya belajar lagi kursusnya, mendalami lagi tuh selama 3 bulan di sana. Setelah itu barulah saya dapat beasiswa gitu. Beasiswanya itu saya dibantu Lause. Terus saya suruh menghubungi Lause yang Malang, Ciao Lause kalau nggak salah ya. Oh, Di Malang. jadi Kebetulan itu sama kebetulan saya dulu sama 2 orang gitu kan. Jadi yang ngurus dulu 2 orang.
Oh, 2 orang. Yang ngurus untuk beasiswanya Tohir. Ya, yang teman saya itu beda lagi ya, Hmm. Ya, beda ya, ya. tempat. Jadi SMA Pesantren Nurul Jadid ini ada kerjasama sama bimbel bimbingan belajar les-lesan kursus di Surabaya gitu ya. Iya dulu. Hmm. Berarti banyak ya yang belajar Mandarin lanjut ke China lewat beasiswa itu. Iya dulu banyak, sampai sekarang masih masih ada. Terus ada yang kerjasama dengan KBPP juga ada, yang di Surabaya juga. Terus dari Nurul Jadidnya sendiri ada juga sih yang mengeluarkan, yang menghandle gitu, yang dari alumni-alumninya gitu, yang ikut membantu dan membentuk apa itu ikat inti sekarang. Hmm. Sekarang ada akunnya juga di mana itu, di IG. Di mana? Oh, di Instagram. Ada akun, iya ada akunnya ikat inti. Bisa Nama follow Instagramnya apa, Tohir? Itu ikatan. ikat inti, iya ikat inti 17. Oke, jadi bisa di follow di sana. Itu khusus untuk dia membantu khusus untuk adik-adik yang di SMA Nurul Jadid buat lanjut kuliah di China gitu ya. Iya. Atau orang luar bisa dibantuin nggak? Kalau misalkan penonton ini yang ngefollow terus minta bantuan dari itu ikatan alumni Nurul Jadid, nggak bisa ya? Itu khusus untuk SMA Nurul Jadid atau gimana? Kalau itu masih kurang tahu. Kayaknya kalau misalkan mau kursus itu ke, kan ada kursusan juga di sana. Jadi di IKAT India ini ada kursusan juga. Jadi kalau misalkan mau ikut mungkin bisa. Itu kursusannya. Oke, ya siap siap. Jadi Tohir sekarang juga bantuin adik-adik tingkatnya ya, anak SMA Nurul Jadid. Tohir bantuin juga nggak untuk ngurus beasiswa gitu? Kalau Atau kalau ngasih info? untuk kalau untuk beasiswa itu saya ngasih info aja untuk grup-grup gitu. Kalau membantu itu sudah ada guru SMA sih. Termasuk guru saya yang di sana. Oke. Ya jadi Nurul Jadid ini Mandarinnya kalau saya bilang itu lumayan kental gitu ya. Karena saya di kampus, jadi di Universitas Macung itu kan sebagai salah satu tempat untuk tes ujian KSK, Hanyu Hasil. Nah, itu tiap semester pasti ada dari siswa Nurul Jadid yang ikut gitu ya. Itu diwajibkan ya emang ya untuk ikut HSK. Kalau itu kemauan sih, kemauan dari anaknya. Oh, jadi kemauan sendiri ya? Iya, kemauan. Wow. Tapi banyak loh yang ikut, hampir setiap semester itu lumayan banyak sih yang ikut. Iya, karena itu anak didik apa ya? Adik kelas ya, anak didik siswa SMA Nurul Jadid itu rata-rata itu semangat untuk belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi rata-rata keinginannya untuk ikut HSK mungkin juga banyak gitu. Sangat menarik lah gitu. Iya, iya, iya. Banyak banget peminatnya. Oke. Lanjutnya, sekarang Tohir ngajar di mana? Coba bisa disebutkan nama sekolahnya. Sekarang saya ngajar di Bangkalan, di pesantren Miftahul Ulum Al Islami. Oh, Terus iya, formalnya di MA ya, MA sama MTS, Miftahul Ulum Al Islami. Terus saya ngajar di pesantren juga. Di pesantren itu kursus, sistemnya kursusan. Di formal saya ngajar 6 kelas. 6 kelas? Iya, 6 kelas. Wow, banyak ya. Banyak ya, lumayan. Muridnya ada berapa Tohir total muridnya di sana? Pesantren. Murid sekitar berapa ya di sini? Sekitar 600. 600? Kalau nggak salah ya. Oke. Di pesantren sana Tohir ngajarnya sendirian atau ada los-los yang lain juga? Atau Tohir? Kalau untuk guru Mandarin saya masih sendirian. Sendirian menghandle 600 siswa. Ya, bukan semuanya tapi jumlah dari keseluruhan itu. Kalau untuk yang formal, yang MA itu saya ada sekitar 100 dari 16 itu.
Wah, itu juga banyak Tohir. Ya, Banyak banget. lumayan. Muridku nggak sampai 100 loh. Oke. Lumayan. Itu satu kelas, kelas berapa aja Tohir yang ikut? Itu kalau MA itu dari kelas 1 sampai kelas 3, MTS kelas 1 sampai kelas 3 juga. Oke. Mereka seminggu berapa kali Kalau jam sekali, seminggu pelajaran? sekali. Seminggu Seminggu sekali. sekali. Iya, seminggu sekali. 1 jam pelajaran. Hmm, Masing-masing 2 jam. 2 jam. seminggu sekali, oke. Wow. Terus dengar-dengar sekarang di madrasah itu wajib ya belajar Mandarin. Jadi semua madrasah di Indonesia itu diwajibkan untuk belajar Mandarin. Bener gak sih? Kalau yang saya dengar itu ya semuanya hampir merata itu. Di pesantren itu menguasai bahasa asing. Tak terkecuali ini yang bahasa Mandarin juga. Apalagi di daerah Jawa itu ya, Jawa Probolinggo. Di Probolinggo pun itu sendiri itu kan kekurangan guru bahasa Mandarin itu yang di dalam pesantren. Rata-rata itu mintanya ke SMA Nurul Jati. Nah, Oke, jadi ya. minta ke sana guru Mandarinnya. Karena di pesantren Nurul Jadid itu banyak yang ke China gitu ya. Jadi alumni-alumninya Iya, diminta untuk jadi lause. iya, gitu kan gitu. Hmm. Jadi bagus. Wow, keren. Jadi sekarang pesantren wajib belajar menguasai bahasa asing. Salah satunya bahasa Iya, Mandarin gitu ya, Tohir bahasa ya. Mandarin. Iya. Menarik. Oke. Terus kemarin ini tanggal 22 Oktober itu bertepatan dengan Hari Santri Nasional, ya kan? Iya. 22 Oktober. Oke. Terus itu diadakan lomba pidato ya, Yenjiang Bisai untuk santri se-Indonesia itu ya, Tohir ya. Indonesia enggak tingkat kurang tahu bos, soalnya saya cuma ikut apa ya, di situ cuma forum, saya nggak ikut kepanitiaannya, cuman saya ada hubungannya lah dengan tingkat inti Hmm. itu saya. Oke. Terus Tohir mengirimkan berapa siswa itu untuk ikut lomba? Saya nggak ikut karena saya masih baru di sini, jadi nggak disebutkan sama saya. Kalau santri yang di Pamekasan, santri saya dulu itu ikut, itu Oh, ya di Pamekasan. muridnya Tohir yang dulu di Pamekasan ikut. Iya itu. Juara nggak? Juara ya, juara 2. Wah, juara 2. Keren Iya, loh. tingkat SLTA SMA. Hmm. Pesantren yang di Pamekasan dulu itu tingkat belajar Mandarinnya itu tinggi berarti ya? Tinggi, tinggi, semangatnya juga tinggi. Mereka semangat untuk belajar. Karena ya itu, karena senior-seniornya itu awal sudah mempengaruhi gitu untuk juniornya itu Pengaruhi senior. juara-juara. Oke. Tiap tahunnya, kalau aku lihat tiap tahunnya di Instagramnya Tohir ini, muridnya selalu ada yang juara. Alhamdulillah ya, aku di Pamekasan itu Itu lumayan. cara ngajarnya gimana sih Tohir? Kan pasti Kalau nggak di mungkin kayak kelas biasa kan, pasti ada kelas tambahan atau gimana gitu. iya, di Pamekasan itu saya jadwalnya itu, programnya itu sangat padat ya. Jadi saya sistemnya itu di sana sistem kursus Hmm. target. Nah, targetnya itu selama 3 bulan di target, fokus itu pun fokus. Dan tahapannya itu untuk belajar bahasa Mandarin itu dari eh, bahasa Arab dulu kan ya tingkatannya, Hmm. terus bahasa Inggris, terus baru bahasa Mandarin. Nah, ketika bahasa Mandarin ini level udah tinggi, maksudnya level kitabnya udah tinggi, jadi mereka wajib belajar bahasa Mandarin.
Dan selama 3 bulan itu benar-benar fokus waktu itu. Dan lausenya juga fokus juga. Lausenya Sehari itu, iya, sehari itu 4 pertemuan. oh, sehari 4 pertemuan. Satu pertemuan Iya, berapa jam? pertemuan itu paling lama itu 2 jam. Paling 2 sedikit jam. 1 jam. Iya. Wow, kalau 2 jam berarti 4 pertemuan 8 jam satu hari belajar Mandarin. Iya, bisa jadi ya. Tapi kalau misalkan saya kelelahan, kecapean, jadi kan di situ ada pendampingnya saya itu guru juga. Jadi saya serahkan ke pendampingnya saya kelelahan gitu. Jadi saya Udah gila sih. gantikan. Sehari 8 jam. Itu teler. Tapi mereka semangat gitu. Iya. Jadi lausenya semangat juga. Bener sih kalau melihat muridnya semangat, lausenya juga ikut semangat. Jadi 8 jam itu istilahnya di program pengayaan gitu ya. Sehari 8 jam, sehari 8 jam. Pantesan muridnya Han Yosho lah. Luar biasa. Bahkan tahun kemarin 2019 lomba Hanijau juara 1 tingkat nasional ya. Iya, tingkat nasional. Keren loh. Jadi Hanijau itu lomba Chinese Bridge, itu dia yang mengadakan pemerintah China, lalu diadakan ke seluruh dunia. Ya, jadi di Indonesia pertamanya seleksinya tingkat provinsi. Misalkan Jawa Timur, lalu Jawa Timur diambil 3 besar, maju ke tingkat nasional gitu ya. Tingkat nasional ntar yang juara 1 berangkat ke China untuk pertandingan tingkat internasional. Dan muridnya Tauhir ini berangkat ke China untuk pertandingan internasional. Ya. Iya. Keren. Kemarin juga saya lihat Vincent Laus juga ngirimkan itu siswanya juga. Oh iya sih. Tapi juara 3, iya. Di tingkat nasionalnya belum lolos. Iya. Kalah sama Tauhir. Murid-muridnya ngeri-ngeri. Itu latihannya juga sama ya, 3 bulan. Dengan sehari 8 jam pertemuan. Latihannya untuk yang mana? Yang Chinese Bridge itu. Program cara ngajarnya gimana sih? Enggak, itu menunggu sebelum pengumuman dimulai itu kita sudah siap-siap, atau nanti kita seleksi mereka yang ingin ikut Hanijau ini. Terus sebelum Hamin berapa dilatihnya? Berapa bulan sebelumnya dilatih Chinese Bridge? Pasti lama dong persiapannya ya? Persiapannya pokoknya kemarin kan kalau di Jawa Timur kan pengumumannya kan sebulan sebelumnya. Jadi sebulan sebelumnya itu kita sudah siap. Iya, sudah siap. Pengumuman keluar kita siap, udah ada anaknya yang dipilih. Yang sudah diseleksi. Jadi sebelum seleksi untuk ikut lomba, di tingkat sekolah udah diseleksi sendiri ya sama sekolahnya? Udah ada tingkat seleksi sendiri? Yang seleksinya itu ya saya sendiri sama teman gitu di sana. Dilihat yang paling kan bagus? Sistemnya kan kursusan di sana. Kalau sekolah cuma kita minta dokumen-dokumen. Wow, luar biasa. Jadi muridnya Tauhir dari pesantrennya Tauhir ini berhasil merebut juara 1 di tingkat Indonesia ya, lalu masuk ke internasional. Lalu Lausenya sendiri, Tauhir Lausnya sendiri dapat penghargaan ya enggak? Iya, dapat juga itu. Keren. Ya, saya merasa juga perjuangan gitu. Ada perjuangan di balik itu, nggak sia-sia. Iya, benar. Penghargaannya sebagai apa, Tauhir? Lausnya terbaik. Lausnya terbaik, iya. Terbaik nasional. Wow, keren. Luar biasa. Tapi itu untuk yang itu bukan keturunan Cina. Oh iya, jadi lombanya ini juaranya dipilih antara yang Huaren sama Huai sama Fei Huai, ya kan? Jadi juara 1-nya dipilih yang Chinese sama yang non Chinese gitu.
Iya. Lalu yang non Chinese dimenangkan oleh muridnya Thohir. Gila, keren. Harus banyak-banyak belajar ini aku sama Lause Thohir. Thohir Lause. Sama-sama belajar. Iya. Terus Di murid sana itu kenapa? di sana itu sebelumnya sudah ada guru pertama gitu. Saya ini adalah di sana itu di Pamekasan guru ketiga. Hmm. Nah, Sebelum guru pertama ini juga menjuarai juara satu juga. di tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya. Oh. Nah, nyampe guru ketiga saya menjuarai. Jadi memang di pesantrennya itu Lause-Lausenya memang hebat-hebat berarti ya. Pantesan muridnya keren-keren. Iya, alumni ini ya, lumayan lah ya. Gimana ya? Alumni Cina Nurul semua Jadid. gitu, guru. Ya, Nurul Jadid. Dan alumni Cina gitu semua. Guru langsung dari Cina gitu. Jadi lulusannya itu kuliahnya Lulusan di Cina. China. Kayak Thohir gini ya. Iya, iya. Thohir di China berapa lama? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun gak pulang Indonesia. Keren. Nunggu sukses. Nah, sekarang udah sukses. Pulang ya banyaklah hal yang harus diurus setelah pulang. Bertapa dulu di gunung, bertapa di luar negeri. Pulang-pulang udah jadi pendekar. Pendekar. Tapi saya sedih tuh waktu pulang itu. Sedih apa ya? Sedih karena baru ketemu sama orang tua gitu. Sedih bahagia gitu. Ya. Dan sedihnya selain sedih bahagia itu ini lagi apa? Benar-benar sedih gitu. Jadi ada suatu ketimpa musibah dalam hidup aku ini gitu. Tapi tetap semangat lah. Semangat. Iya, waktu itu kan kita bareng kan di bandaranya. Iya, bareng ya. Ada foto bareng ya. Iya. Tahir dijemput sampai nangis orang tuanya. 4 tahun anaknya nggak pulang. Tapi gak apa, sekarang udah jadi Yosho. Udah jadi guru yang hebat. Oh iya, terus muridnya Thohir yang di pesantren itu mereka belajarnya dari nol ya? Atau mereka dari sebelumnya, sebelum jadi muridnya Thohir sebelum masuk ke pesantrennya itu udah ada basic? Atau dari nol? Bener-bener dari nol? Sudah ada basic sih. Oh, kalau sudah. yang di Pamekasan, kalau di sini masih baru dari nol. Jadi ini saya membangun bahasa Mandarin dari nol. Dari nol. Iya, kalau di sini, kalau di Bangkalan. Oh, kalau yang di Bangkalan, kalau di Pamekasan mereka sebelumnya udah ada basic ya? Udah ada basic ya. Oke. Lalu pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Thohir Lause, apa sih pentingnya belajar Mandarin? Era sekarang. Belajar bahasa Mandarin sangat penting. Apa ya? Karena bahasa asing itu kan sangat ya, menguasai bahasa asing itu benar-benar dicari nanti ya kalau lulus sama perusahaan itu dicari kerja. Iya, kalau lulusan Cina itu ya yang punya kemampuan bahasa Cina itu nanti di perusahaan, di translator, terus di bank Cina juga di Indonesia juga ada. Ya, sekarang ada Bank of China ya kan, BOC. Terus tour guide lagi itu lebih besar juga. Tour guide juga di Bali sekarang pariwisatanya orang-orangnya kebanyakan dari China ya. Kalau dulu kan bule-bule, sekarang China udah mulai masuk ke bidang pariwisata. Banyak sekali orang China.
ya turis-turisnya di Bali banyak banget orang China-nya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, murid-muridnya Thohir di pesantren semangat gak sih belajar Mandarinnya? Atau cuma gara-gara kewajiban aja? Atau mereka dari kemauan diri sendiri untuk belajar? Ada yang semangat, ada yang nggak semangat gitu. Banyakan mana? Banyakan semangatnya juga sih. 88% lah gitu. Oh, berarti lebih banyak yang semangat belajar Mandarin ya? Iya. Oke. Lalu ini, pertanyaan selanjutnya. Apa sih pandangan orang-orang yang ada di pesantren itu ya tentang negara China? Kan sekarang mereka mikirnya China tuh kayak gimana sih? Kenapa mereka mau semangat belajar Mandarin? Mereka mikir ini nggak? Misalkan kalau ke China itu apa cara makannya susah yang halal, banyak yang haram ya kan, yang mengandung B2. Iya. Terus Nah, itu gimana murid-muridnya Thohir ngelihat China? Kok mereka masih tetap semangat belajar gitu? di sini mereka kan masih belum tahu ya tentang China. Jadi masih belum ada pertanyaan tentang apa ya, hal-hal yang berbau makanan yang kayak haram dimakan gitu, masih belum ada pertanyaan ini. Karena mereka di sini masih kemampuannya itu untuk pengetahuan tentang Cina itu masih ada, masih relatif masih rendah. Iya sih, nanti bisa dikasih pemahaman juga sama Thohir yang udah berpengalaman 4 tahun di China. Iya. Sebenarnya cari makanan halal juga banyak ya kan? Enggak. Iya. Itu pun dulu kan itu teman saya itu pernah dibilang kan, itu kan orang Jordan. Itu selama 1 semester itu kan orang muslim, selama 1 semester itu makan di Lancolamen. Akhirnya dia bosan, terus bilang ya udahlah saya nggak makan di Lancolamen, makan di luar aja, yang penting saya nggak makan daging katanya. Akhirnya makan ucai itu. Oh, uca yang 2 daging 3 sayur itu ya? Iya. Iya. Sebenarnya muslim di China juga banyak ya kan? Mahasiswa asingnya dari Kirgistan kayak gitu-gitu. Iya, banyak. Oke. Kita kemarin aku buka pertanyaan di Instagram, lalu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita lihat ya pertanyaannya. Iya. Ntar buka Instagram dulu. Dari ini yang pertama dari Rian. Apakah di pesantren selain mengajar bahasa Mandarin juga mengajar hal lainnya? Jadi maksudnya Thohir di pesantren itu ngajarnya khusus Mandarin atau ngajar mata pelajaran lainnya? Atau emang ngajar Mandarin aja? Ngajar Mandarin. Jadi khusus ya ngajar Mandarin. Ya. Oke, selanjutnya ada dari Yohana Liang. Berapa persentase mereka di sana yang memang tertarik belajar Mandarin, bukan karena mata pelajaran aja? Sama sih tadi udah saya tanyakan juga ya. Jadi di sana itu mereka yang tertarik Mandarin itu ada berapa persen? Jadi belajar Mandarin bukan gara-gara mata pelajaran wajib, tapi emang kemauan diri sendiri itu ada banyak ya. Kalau untuk kemauan sendiri masih belum kelihatan ya. Kelihatannya itu kalau dari kemauan sendiri itu kecuali nanti ada apa
kayak ASK itu banyak yang ikut itu harus tahu. Kalau dari nilai dari saya itu mereka ada daya tarik itu teman dari daya tarik dan mau belajar gitu, ada kemauan dan dan senang juga mereka belajar. Jadi mereka dalam belajar itu happy gitu ya? Iya. Senang. Dan itu pun katanya dari suaranya itu ada yang aneh, lucu gitu kan. Jadi asing lah gitu di telinga mereka. Ya, rasa jadi enak didengar. Jadi benar-benar hal baru gitu ya. Oke, lalu ntar ada pertanyaan berikutnya. Oh ini bukan pertanyaan sih. Dari Andi Fu. Andi. Ko Andi ya, dari Ko Andi. Oh iya. Itu tempat Thohir ngajar ya? Iya, langsung dijawab sekarang. Oke, jadi kemarin aku kan posting yang di Metro TV itu loh. Oh iya, saya lihat. Masuk beritanya kan yang santri itu, lomba pidato. Ya, terus kok Andi tanya, itu tempat Thohir ngajar ya? Itu tempat saya sekolah dulu. Saya sekolah SMA di pesantren Nurul Jati. Dan sekarang, iya, karena sekarang sudah banyak yang keluaran Cina ya, jadi banyak alumni. Terus kita membentuklah Ikatan Alumni Nurul Jati. Ikatan Alumni Nurul Jadid. Iya. Ya, keren-keren sih. Oke. Dan yang kemarin itu yang membentuk itu, yang mengadakan lomba itu dari IKIMP. Oh, itu lombanya adakan dari Ikatan Alumni Nurul Jadid ya? Iya. Dan dukungan juga dari pesantren dan yang lainnya juga. Ya. Oke. Terakhir nih, buat anak-anak muda sekarang yang di pesantren maupun bukan pesantren, ada Thohir ngasih ucapan apa untuk semangat latihan belajar bahasa Mandarin, motivasi buat anak-anak muda? Apa ya? Ya, bahasa asing itu menyenangkan lah. Apalagi bahasa Mandarin gitu ya. Bahasa Mandarin itu karena menyenangkan karena di situ berbeda dengan bahasa lain, karena ada nadanya gitu, belajar nada. Kayak orang nyanyi ya? Iya. Terus dengan mempelajari bahasa ini juga bisa kan bisa berinteraksi dengan Cina, teman-teman Cina gitu. Ya, benar. Pokoknya menyenangkan lah gitu kalau belajar bahasa, dan rasa keinginan tahunya itu semakin dalam gitu ya, untuk mempelajarinya. Menantang soalnya bahasa Mandarin itu menantang. Kalau sudah belajar bahasa Mandarin, kalau mau belajar bahasa asing yang lain tuh kayaknya udah gampang gitu. Gampang ya? Kayak bahasa Korea, bahasa Jepang. Memang karena asalnya kan dari bahasa Mandarin. Dan bahasa Mandarin salah satu bahasa tersulit di dunia. Iya. Jadi menantang. Oke, Thohir, terima kasih buat waktunya. Semoga sukses terus, pesantrennya makin maju. Sama-sama. Amin. Makin banyak murid-muridnya yang juara lagi. Ya, amin. Sama-sama Vincent Lause juga ini ya. Amin. Oke. 我们下次再见。再见。